Oke, Halo. halo selamat sore teman-teman semua dan Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini gitu ya. Jadi pada sore hari ini kami dari Freshman Indonesia gitu akan ada saya, Heri Hermawan selaku moderator dan juga ada narasumber hari ini, Mas Imam gitu ya. Nanti akan banyak bercerita nih tentang penggunaan sebuah aplikasi yang mungkin biasa dikenal dengan low code programming gitu ya. Dan konteksnya di dunia learning gitu ya. Jadi pada kesempatan hari ini mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah hadir bisa diajak nih rekan-rekannya gitu ya buat hadir ke sesi ini. Barangkali ada peluang untuk bisa kita berkolaborasi atau nantinya Bapak Ibu bisa belajar bersama kami ataupun kami juga berguru dengan teman-teman semua di sini gitu ya lewat sesi-sesi pertanyaan dan diskusi gitu ya. Jadi hari ini kita akan banyak membahas tentang book widget gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin izinkan saya memperkenalkan siapa Freshman seperti itu. Nah, Freshman sendiri sudah berdiri dari tahun 2006 gitu ya di Singapura. Kemudian kami buka ekspansi gitu ya ke Indonesia dengan sejumlah klien di Indonesia. Dan kami sudah secara established sebagai PT di 2016 sebagai PT Mitra Cipta Talenta, maaf. Nah, ini adalah pendiri dari Freshman, yaitu Hartono Zhuang, banyak berkecimpung di dunia berhubungan dengan supply chain gitu ya, kemudian nanti di bidang teknologi dan juga talent management. Apa sih yang menjadi fokus utama kami gitu ya? Fokus utama kami ada di 3 poin ini gitu ya. Bagaimana kami membantu perusahaan ataupun organisasi dalam mengembangkan talent development, seperti itu. Jadi beberapa klien kami di bidang pemerintahan ataupun swasta, kami membantu mulai dari proses pembuatan corporate university-nya, roadmap-nya, aktivitas trainingnya, TFT, sampai pengukuran dampak gitu ya. Jadi kami memfasilitasi proses itu gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan beberapa klien kami yang berhubungan dengan family business, itu juga kami bantu nih, proses regenerasinya dan transfer knowledge-nya kepada anggota keluarga lainnya yang menjadi bagian dari bisnis gitu ya. Selain itu, kami juga mencoba untuk membantu klien kami dalam program People Analytics gitu ya. Jadi kita mencoba membuat visual dashboard-nya, membuat engine pertanyaannya, sehingga ketika nanti diisi langsung jadi hasilnya seperti apa, kita analisis seperti itu. Dan yang terakhir, ini yang berhubungan dengan topik kami hari ini terkait dengan book widget adalah pembuatan digital learning content gitu ya. Jadi pada beberapa kesempatan kami membantu klien kami untuk membuat konten pembelajaran berbasis video ataupun infografis. Tetapi tidak menutup kemungkinan kami juga mengajarkan klien kami bagaimana cara menggunakan berbagai aplikasi yang sudah ada. Sehingga mereka bisa berdaya mandiri nih ya. Berdaya mandiri untuk bisa nantinya menggunakan keterampilan mereka membuat sebuah video pembelajaran, konten, dan lainnya. Ya. Nah, berhubungan dengan sharing hari ini ya bersama Mas Imam gitu ya, kita akan sharing terkait dengan book widget. Nah, book widget ini adalah salah satu aplikasi bawaan dari Google yang akan memudahkan Bapak Ibu semua dan teman-teman untuk membuat konten pembelajaran, apakah yang statis atau dinamis. Nah, di luar itu nanti juga bisa Bapak Ibu membuat SOP gitu ya. Pada beberapa kesempatan kami juga mentranslate penggunaan SOP gitu ya ke dalam book widget ini gitu ya. Karena tidak menutup kemungkinan SOP yang mungkin selama ini hanya dituliskan dalam bentuk PDF bisa diubah dalam bentuk LMS. Sehingga para pembacanya akan punya kesempatan untuk merespon, memberikan tanggapan gitu ya, memberikan masukan, terus uji pemahaman dan lainnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti akan banyak di-sharingkan sama Mas Imam dan tentunya juga kita akan sedikit kasih demo gitu ya. Jadi nanti Mas Imam juga akan kirimkan linknya buat Bapak Ibu mencoba. Jadi silakan disebarkan aja linknya di kolom chat gitu ya. Nanti akan saya bantu share linknya. Barangkali ada rekan-rekan lainnya yang mau ikutan juga gitu ya. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, selanjutnya apakah Mas Imam sudah hadir di sini dan sudah siap? Sudah siap Mas Heri. Oke, siap. Oke. Terima kasih Mas Imam ya gitu ya. Jadi hari ini Mas Imam yang nanti akan banyak bercerita dan berbagi pengalaman gitu ya. Karena kebetulan Mas Imam ini sempat beberapa kali itu membantu di program LKPP, pengadaan barang dan jasa, program BRI, dan juga BPJS Kesehatan gitu ya.
Jadi mari kita get insight sebanyak mungkin dari pengalaman Mas Imam gitu ya, yang barangkali bisa Bapak Ibu dan teman-teman gunakan juga. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Imam. Thank you waktunya teman-teman udah bisa datang sore ini ya. Sebenarnya cukup challenging karena biasanya kita ngadain pelatihan book widget itu sehari 2 hari full jam gitu ya. Lebih dari 8 jam untuk membahas dari awal sampai teknis, dan hari ini kita cuma ada waktu 1 jam. Tapi semoga dengan 1 jam ini teman-teman tetap dapat manfaat yang oke gitu ya. Manfaat yang cukup mencerahkan semoga gitu ya. Nah, karena sore ini waktunya cukup cepat, jadi aku akan coba memulai dengan bertanya emosi teman-teman atau mood teman-teman sore ini seperti apa ya. Boleh di chat di kolom chat Zoom, karena kita akan membahas book widget itu akan berkenaan dengan sisi kreativitas kita. Jadi boleh di chat dulu di kolom chat Zoom teman-teman moodnya rating 1 sampai 5 itu yang mana gitu ya. Dari 1 itu happy, 2 biasa senyum, 3 biasa aja, 4 agak murung, dan 5 sedih gitu. Nah, boleh di chat di kolom Zoom, chat Zoom ya teman-teman, supaya kita juga tahu kalau teman-teman itu hadir gitu ya. Oke, 1 ada Mbak Ayu ya, dari ini memilih angka 1. Nah, yang penting teman-teman nggak ada yang 5, nggak murung gitu ya. Oke, kalau gitu kita mulai pembelajarannya. Yang pertama, untuk dapat basic thinkingnya, saya pengen nanya nih, teman-teman biasanya kalau belajar itu seperti apa terkait dengan pekerjaan gitu ya. Biasanya untuk belajar meningkatkan skill itu seperti apa? Ada yang mungkin biasanya lewat video atau nyari di medsos atau browsing atau mencari buku. Nah, mungkin teman-teman boleh nih di chat Zoom juga atau bisa speak langsung boleh. Biasanya belajar terkait pekerjaan itu seperti apa gitu. Atau boleh saya tunjuk ya teman-teman ya, supaya nanti bisa interaktif. Mungkin yang paling happy dulu nih Mbak Ayu. Biasanya belajarnya seperti apa Mbak kalau ingin meningkatkan skill terkait pekerjaan? Biasanya sama sharing sama teman, ikut-ikut course juga, dari video-video juga gitu sih Mas Imran. Oke, di sini ada Mbak Stevina juga. Di sini diskusi tukar pikiran, bahas kasus dengan teman-teman lain. Oke, jadi berdiskusi dengan rekan kerja gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang belajar sama kayak Mbak Stevina. Di sini belajar dengan rekan kerja. Mungkin ada juga yang dengan senior gitu ya. Oke, yang lain mungkin boleh saya minta. Oke, Mas Adi nih, saya biasa baca dari artikel atau pakai ChatGPT. Oke, sudah menggunakan AI, ini lebih oke gitu ya. Nah, teman-teman, sebenarnya beberapa yang kita temui ketika belajar untuk meningkatkan skill itu, ada yang memang browsing lewat internet, ada yang lewat medsos untuk melihat video YouTube. Tapi beberapa hal memang terkendala ya. Mungkin kalau lihat di sosmed itu informasinya tidak spesifik di pekerjaan kita, terutama sesuai dengan perusahaan. Kalaupun lewat ChatGPT biasanya informasinya juga tidak mengena atau spesifik dengan SOP perusahaan. Nah, ada salah satu cara yang biasanya corporate gunakan atau memang umum digunakan, yaitu menggunakan LMS atau Learning Management System. Jadi LMS ini biasanya digunakan untuk corporate, bahkan bisnis. Sebenarnya tidak cuma corporate besar ya teman-teman, pebisnis yang kecil itu juga kadang menggunakan LMS untuk melatih karyawannya. Nah, LMS itu apa? Yaitu adalah program berbasis website untuk melakukan manajemen konten pembelajaran, kursus pelatihan, program pelatihan secara online gitu. Nah, kaitannya apa dengan book widget? Karena book widget ini kebanyakan kita gunakan untuk masuk ke dalam LMS gitu ya. Nah, apa pertimbangannya perusahaan atau bisnis mengembangkan LMS? Berikut ya teman-teman, pertimbangan perusahaan itu mengembangkan LMS biasanya ada kebutuhannya.
kemudian SDM untuk pengembangan itu ada, kemudian terkait budget juga ada, kemudian waktu, infrastruktur, dan dampak. Oke, kita bahas yang pertama itu terkait kebutuhan. Biasanya setelah melakukan analisis kebutuhan kepada karyawannya memang dibutuhkan program-program pelatihan. Nah, ketika program pelatihan secara konvensional dirasa cukup mahal, makanya biasanya kita akan membuat sebuah pelatihan secara online. Oleh karena itu, LMS ini dibutuhkan. Kemudian SDM ini biasanya memang di corporate atau di perusahaan ada orang yang bisa mengembangkan. Kemudian ada budgetnya juga. Biasanya ini kadang ada ini ya, kebutuhannya ada, tapi SDM-nya nggak ada, yang ngebayin nggak ada. Kemudian SDM-nya ada nih yang ngebayin, tapi budgetnya nggak ada. Nah, oleh karena itu mungkin nanti akan kaitannya apa dengan Bukwijat, kita akan simak selanjutnya. Kemudian terkait dengan waktu, infrastruktur, dan dampak. Nah, dampak ini yang kadang terlewat ya teman-teman. Kadang perusahaan punya LMS, ada juga pelatihan konvensional, tapi tidak diukur dampaknya. Jadi sebenarnya pelatihan itu bermanfaat atau tidak sih? Nah, itu yang kadang terlewat gitu. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini mungkin teman-teman ada nggak yang lain gitu. Mungkin boleh ya nanti sekalian berjalan disampaikan lewat di chat Zoom, nggak apa-apa gitu. Oke, next. Jadi makanya objektifnya hari ini pelatihan atau webinarnya adalah memahami manfaat Bukwijat untuk pengembangan LMS dan mempermudah mengukur dampak pembelajaran. Harapannya teman-teman dapat menggunakan Bukwijat ini untuk menjawab pertimbangan-pertimbangan tadi ya untuk mengembangkan LMS. Biasanya LMS kurang interaktif atau secara budget ingin mengembangkan yang lebih oke, tapi budget untuk aplikasinya terlalu mahal. Nah, semoga Bukwijat ini nanti bisa menjawab. Nah, seperti apa Bukwijat? Kita akan coba presentasikan gitu. Nah, teman-teman yang teman-teman lihat di layar ini sebenarnya adalah salah satu contoh Bukwijat. Saya sudah merancang beberapa aktivitas yang mungkin nanti supaya teman-teman dapat exposure ini ya, Bukwijat itu sebenarnya penerapannya seperti apa sih, gambarannya seperti apa, makanya kita akan main detektif-detektifan. Oke, ini ada sebuah cerita detektif mantap gitu ya, judulnya. Nah, ada kasus darurat nih teman-teman. Nah, ajak netizen webinar ikut menyelesaikan kasus. Emang pada mau? Nah, teman-teman mau nggak nih ikut menyelesaikan kasus? Coba tanya dulu yang mau ikut siapa aja. Oke, kita tanyakan ya teman-teman. Boleh di kolom chat Zoom yang udah siap untuk ikut. Mau banget, mau aja atau mau. Coba ditulis di kolom chat. Oke, saya tunggu dalam 5 detik deh. Oke, silahkan siapa saja yang siap. Silahkan ketik di kolom chat. Mau banget, mau aja atau mau. 5, 4, 3, 2. Oke, siap ini masih 3. Ayo yang lain. Oke, 1, 2, 3, 4. Yang lain, oke. Kita masih tunggu satunya masih belum nih. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang siap. Yang lain ada Mas Rizky, Angela, Stevina, Adi, Pak Hartono, Mas Ardi. Oke. Tambah lagi. Oke, Mas Antonius juga siap. Oke, kalau gitu siapkan device masing-masing atau bisa siapkan laptopnya. Kalau teman-teman yang sudah menggunakan Zoom-nya menggunakan komputer akan lebih optimal ya teman-teman. Jadi silakan bisa scan barcode di sini atau bisa juga mengetikkan, atau mungkin teman-teman Mas Heri boleh minta tolong dikirimkan di kolom chat untuk linknya ya. Kita akan berpetualangan bersama menggunakan Bukwijat. Nah, oh ya teman-teman, untuk yang menggunakan device bisa langsung scan. Nanti untuk penggunaannya bisa landscape ya. Jadi bisa yang menggunakan handphone karena lebih optimalnya itu landscape. Jadi seperti ini ya, nanti akan terlihat. Kalau untuk
menggunakan komputer akan lebih oke. Nah, boleh yang sudah masuk di dalam aktivitasnya, klik di bawah ini ya, klik mulai beraksi. Di sini ada klik mulai beraksi ya teman-teman, silahkan. Di sini ada 20 orang. Semoga teman-teman bisa ikut dalam petualangan pemecahan kasus ya teman-teman ya. Oke, yang sudah ready boleh diklik mulai beraksi. Oke, di sini kita sudah mulai di awal kasus ya. Silahkan teman-teman pecahkan kasusnya secara mandiri boleh. Mungkin yang tidak bisa atau memang mendengarkan audio ini secara online menggunakan handphone, makanya tidak bisa mengikuti. Nanti kita akan pandu juga di sini ya. Nah, ini salah satu contoh gambaran kita membuat journey pembelajaran. Di sini ada keterangan atau intro journey-nya. Jadi perusahaan PT Dagang Mantap ini bukan nama sebenarnya ya, terkena pembobolan data. Kita harus bantu temukan penyebabnya ya teman-teman. Memang pembobolan data ini lagi viral ya kasusnya. Cuman ini kasusnya bukan yang itu. Ini kasusnya dari PT Dagang Mantap gitu ya. Jadi tugas teman-teman yang pertama temukan nama terduga. Kemudian yang kedua lakukan interogasi terduga pelaku. Temukan informasi dari saksi, dan keempat, investigasi lapangan. Nah, yang sudah mulai misinya, kita akan coba masuk ke misi pertama. Nah, tadi yang sudah ready untuk ikut petualangannya, yang tadi mau banget dan mau, boleh ya, nanti silahkan coba. Nah, di petualangan pertama atau misi pertama, ini salah satu tools dari BookWidget saya masukkan adalah mencari kata. Jadi, teman-teman bisa mengkreasikan nanti di sebelah kanan adalah mana kata yang harus dicari. Nah, untuk misi pertama ini mencari nama-nama terduga pelaku. Yang pertama ada Naryo, Jack, Sulis, dan Gudokan. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah melihat mana saja. Sudah terlihat ya teman-teman ya. Saya akan coba menjawab. Di sini yang paling terlihat adalah Gundogan. Kemudian juga ada Naryo di sini. Sulis. Tinggal Jack nih. Oke, Jack sudah ketemu. Nah, ini ada kode rahasia ya teman-teman untuk masuk ke misi selanjutnya. Ini salah satu keunggulan BookWidget adalah kita bisa membuat journey seperti ini, kemudian ada beberapa aktivitas yang bisa ditampilkan. Nah, karena tadi saya sudah membukanya, mungkin teman-teman yang bisa membuka masing-masing nanti akan muncul insert password ya. Nah, tadi sudah ketemu di misi pertama itu angkanya adalah 2024. Nah, di sini sudah ada misi kedua. Kita harus menginterogasi seluruh terduga pelaku dan menemukan kode rahasia. Nah, di sini sudah ada tampilan BookWidget lainnya, yaitu adalah image hotspot. Di sini ada gambar, kemudian jika diklik akan muncul sebuah pertanyaan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah interogasi yang pertama untuk Naryo. Apa yang kamu lakukan ketika waktu kejadian? Nah, jawaban Naryo, saya lagi mindahin barang di gudang. Kemudian yang kedua, apakah kamu sendirian waktu itu? Nah, saya bersama dengan pihak vendor pengiriman. Jadi di sini kita bisa menginsertkan cerita-cerita gitu ya teman-teman. Di sini sudah ada alurnya. Mungkin yang sudah mencoba masing-masing perlu diperhatikan di sebuah ceritanya seperti apa alur ceritanya gitu. Untuk yang kedua ini Jack sedang ada di kafe dekat kantor, dia sedang melakukan browsing mencari internet gitu ya. Kemudian dia sendirian.
Kemudian Sulis ini ketika ditanya dia sedang mengikuti pelatihan bersama vendor IT. Nah, saat itu workshop, si Sulis ini membuka laptop kemudian mengecek kondisi jaringan sesuai SOP. Kemudian Gundogan ini ketika ditanya apa yang dilakukan ketika kejadian, si Gundogan ini sedang melakukan pekerjaan di gudang produksi. Nah, di sini sudah ada kode ya teman-teman, kita menemukan kode lagi 1600 untuk masuk ke misi ketiga gitu ya. Oke, kita masuk ke misi ketiga. Nah, misi ketiga ini menginterview oleh manajernya. Kalau tadi staff yang terduga pelaku, ini kita akan menginterview dari manajernya. Oke, untuk manajer pertama ini dari procurement, dia sudah cek CCTV, kemudian juga melihat ada orang luar seperti itu ya. Teman-teman bisa cek di masing-masing cerita gitu ya. Nah, ini sebuah ceritanya untuk Bookvidget bisa dibuat journey seperti ini. Nah, kita sudah menemukan kode lagi, ini 1707 untuk masuk ke misi keempat. Oke, nah di misi keempat ini ada tampilan flashcard. Ini tampilan dari salah satu widget terkait dengan flashcard. Jadi teman-teman bisa mengklik di tombol sebelah kanan atau kiri untuk melihat keterangan dari setiap lokasi. Karena journey-nya kan tadi yang pertama sudah menginterview staffnya, kemudian di misi kedua kita sudah menginterview manajer. Nah, ini saatnya kita melihat lokasi kejadian. Nah, di sini ada di cafe, kemudian juga ngecek di tempat security, kemudian juga di gudang produksi. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga ada petunjuk ya, teman-teman. Di sini kalau disatukan kita akan melihat gambar sebuah WiFi. Oke, sebuah alat untuk internet. Nah, dari semua cerita itu, di akhir kita akan menanyakan hasil investigasi. Jadi nanti pembelajar bisa langsung menjawab beberapa pertanyaannya. Nah, berdasarkan data investigasi awal, mana yang terkait dengan masalah belajar pegawai. Nah, ini bisa ditanyakan ya teman-teman, tadi sudah ada informasinya di awal, teman-teman juga sudah membuka atau menyelesaikan misinya, akan dijawab. Nah, ini saya coba menjawab asal gitu ya teman-teman, nanti hasilnya akan seperti apa. Nah, ini perlu submit atas namanya, mungkin Paul aja. Nah, ini sudah mengirimkan hasil kuisnya gitu ya. Nah, kita dapat clue baru, yaitu pelaku menggunakan tanda inisial nama yang ada di bajunya. Kemudian kode rahasianya fresh mantap, ini untuk masuk ke sesi atau kunci jawabannya gitu. Nah, ini ada ada foto menggunakan baju yang ada tanda pelakunya nih teman-teman. Nah, di sini silakan teman-teman jawab. Tadi sudah ada yang mungkin login masuk ke platform Bookvidget-nya. Mungkin boleh diketik kemudian dijawab ya teman-teman siapa pelakunya. Nah, misal saya tebak Naryo nih, jawabannya nanti akan terikot ya teman-teman. Oke. Nah, mungkin di sini sudah ada yang mencoba sendiri belum? Saya tanya dulu ke teman-teman yang lain. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang sudah mencoba, boleh kasih reaction jempol atau masih berkutat di beberapa misi. Mungkin tadi aku cek dulu ya, dari Mas Rizky mungkin sudah masuk ke Bookvidget-nya Mas, atau masih menyelesaikan misinya? Mungkin boleh Mas Rizky.
ini masih menyelesaikan misinya Kak, tadi ada yang tertinggal gitu. Oke, sampai misi berapa Mas Rizky? Misi 3 Pak ya tadi. Oke, silahkan dilanjutkan ya kalau gitu ya. Nah, tadi sudah ada juga reaction dari Mbak Angela Stevina nih, sudah sampai menyelesaikan misi atau baru sampai mana nih Mbak Stevina? Sudah selesai. Oke, sudah selesai. Maksimal. Oke, luar biasa, ini cukup cepat ya Mbak Stevina. Sudah tahu jawabannya Mbak? Sebenarnya di akhir tuh lupa namanya siapa, tapi kira-kira udah deh kayaknya. Oke, boleh diketik di kolom chat siapa nih jawabannya, biar teman-teman tahu. Ya, kalau salah malu masih mau. Oke, gak apa-apa. Jawabannya siapa? Atau mungkin bisa disampaikan Mbak Stevina? Ya udah tulis di chat aja deh ya. Oke, yang lain mungkin siapa nih yang sudah menemukan? Kita akan ungkap. Oke. Dari Mas Antonius sudah menjawab nih, Vladimir Kapunkap. Nah, teman-teman yang lain ada yang sudah sampai ke pelakunya siapa? Kita masih menunggu Mas Rizky juga nih, baru sampai misi ketiga ya. Mas Rizky kalau sudah selesai menyelesaikan misi, boleh ya? Boleh disampaikan maksudnya? Di sini sudah ada Vladimir. Nah, Mbak Stevina tadi apakah sama juga nih dengan Mas Eko atau yang lain? Gak, aku jawabnya Jack. Gara-gara aku mikir Jack tuh komplotan sama si Vladimir di kafe gitu. Oke, jadi salah satu terduga tadi karena Jack ya. Oke. Nah, teman-teman, karena waktunya singkat ya, kita akan ungkap langsung aja. Yang penting teman-teman sudah mulai terlihat exposure bagaimana bentuk book widget itu hasilnya akan seperti apa gitu ya. Nah ini dia, pelakunya adalah Vladimir. Terduganya tadi sebenarnya Jack, tapi karena memang Jack ini dipengaruhi. Nah, di sini ada ceritanya. Jadi pelaku Vladimir ini telah terbukti melakukan pembobolan dengan membuat jaringan Wi-Fi palsu. Kalau teman-teman melihat investigasi di misi pertama, kemudian juga misi kedua dan ketiga, itu ada petunjuk tentang Vladimir. Apalagi yang sudah masuk ke misi keempat dan laporan hasil investigasi gitu ya. Nah, di sini teman-teman di Book Widget bisa menampilkan video juga. Kemudian hasil ini juga ter-record. Nah, kita akan melihat nanti recordnya seperti apa ya, teman-teman yang sudah masuk tadi, sudah menjawab, itu bagaimana hasilnya. Oke, dari Book Widget ini teman-teman semoga mendapat gambaran ya. Oke, penerapan Book Widget itu seperti itu gambarannya, hasilnya. Nah, poin yang ingin saya sampaikan sebenarnya, Book Widget ini banyak ya toolsnya atau widgetnya. Oke, kita akan mulai masuk ke introduction dari Book Widgetnya. Jadi poin yang ingin kita sampaikan di sini ada 40 lebih widget yang memudahkan pengembangan konten secara interaktif. Kemudian secara harga nanti akan kita bahas, kemudian bagaimana proses monitoringnya. Kita bahas yang pertama dulu terkait dengan memudahkan pengembangan konten secara interaktif. Kalau kita lihat di Book Widgetnya, oh ya teman-teman, untuk melihat atau masuk ke Book Widget ini bisa masuk ke bookwidget.com ya. Nanti akan masuk ke halaman pertama di sini. Nah, saya langsung aja ke widget yang tampilannya ada banyak, tadi sudah teman-teman coba. Nah, di sini ada widget terkait dengan kuis, worksheet, video kuis. Jadi banyak ya teman-teman untuk tes dan review. Kemudian ada terkait dengan games, tadi sudah coba juga teman-teman, ada salah satunya yaitu word search untuk mencari terduga pelaku. Kemudian juga terkait dengan picture dan video,
tadi teman-teman juga sudah melihat hasil dari hotspot image, kemudian juga ada image carousel, kemudian juga ada flashcard kalau nggak salah ya. Oh, flashcard masuk ke ini ya teman-teman ya, di bagian games. Oh, flashcard masuk ke review ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke maths. Ini kita tidak menggunakan karena math ini lebih cocok untuk pembelajaran untuk sekolah atau terkait dengan matematika gitu ya. Nah, kemudian di sini ada embed third party, ada juga bisa mengembed Google Maps. Kemudian di sini ada checklist. Kita juga tidak menggunakannya tadi. Ini untuk melihat checklist aktivitas gitu ya. Nah, kita akan bahas yang pertama. Yang sering digunakan untuk di LMS itu adalah quiz. Nah, quiz ini banyak tipenya ya teman-teman. Ada quiz video, kemudian juga ada multiple choice yang biasa kita gunakan. Kemudian ada checklist quiz. Nah, ini juga ada short answer. Ini juga untuk yang jawaban lebih banyak. Kemudian juga ada berbagai tipe quiz yang bisa kita gunakan di BookWidget. Nah, ini adalah beberapa widget yang biasa kita gunakan. Sebenarnya banyak widget yang bisa dieksplor nanti karena waktu ini kita terbatas. Jadi saya tidak bisa menampilkan semuanya. Mungkin saya akan mengulik dari yang sudah kita buat ya, dapurnya itu seperti apa gitu. Oke. Nah, untuk melihatnya saya akan membuka dapurnya dulu. Nah, ini adalah rangkuman atau isi dari seluruh aktivitas yang tadi teman-teman lihat. Yang pertama ini kita ada web quest. Web quest itu adalah wadahnya, wadah berbentuk website ini. Nah, di web quest ini akan bisa di-embed beberapa aktivitas widget yang lain gitu. Contohnya ini ya teman-teman, kalau kita lihat, kita buka. Nah, isinya akan seperti ini ya. Journey tadi kita buat ada misi 1 sampai 4, kemudian ada pendahuluan dan juga narasinya. Kita lihat di pendahuluan. Nah, ini kita prosesnya adalah embed image, kemudian juga ada sebuah link untuk masuk ke misi. Nah, di misi ini kita cuman embed gambar. Kemudian next-nya di misi yang pertama kita embed sebuah aktivitas yaitu word search, jadi mencari kata gitu. Nah, kurang lebih itu ya teman-teman untuk web quest. Kemudian yang kedua ini pengungkapan pelaku. Pengungkapan pelaku ini yang kita tanya di akhir tadi gitu. Nah, di sini juga ada jigsaw ya teman-teman untuk melihat petunjuknya. Petunjuk tadi dari gambar WiFi yang kita pecah menjadi puzzle. Nah, ini dia tadi ya teman-teman. Kemudian di sini ada interogasi, yang tadi adalah interogasi kita membuat dengan hotspot image. Bentuknya kalau kita bedah akan seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa dilihat ada gambar utamanya, kemudian ada teks pop-up-nya. Ini bisa dilihat bagaimana pengaturan pop-up-nya akan ditaruh di mana gitu. Itu dari hotspot image, kemudian di bawahnya juga ada pertanyaan lagi. Ini untuk yang multiple choice ya teman-teman. Tadi teman-teman sudah menjawab jawaban yang benar mana. Ini jawabannya ada biaya pelatihan mahal. Kemudian berdasarkan data investigasi apa ciri-ciri pelakunya. Nah, ini adalah salah satu contoh gambaran dari kuis. Kemudian ini keterangan saksi, aku menggunakan image juga.
Kemudian ada juga tadi yang word search ini kita embed di web quest-nya gitu. Nah, kurang lebih itu untuk widgetnya. Kita sudah mengenal beberapa widget. Kemudian yang kedua terkait dengan sebenarnya akun dari BookWidget ini berbayar atau tidak sih ya teman-teman. Jadi informasi ini adalah berbayar ya teman-teman, tapi kami rasa ini cukup murah. Dengan $245 kita sudah bisa berlangganan 1 tahun, tapi bisa sharing account gitu ya. Jadi dari Freshman sendiri kita berlangganan yang tipe standar ini $245 itu kurang lebih 3,9 juta itu setahun. Jika per bulan mungkin sekitar 300 ribuan ya. Nah, keunggulannya untuk dari langganan BookWidget ini, satu akun itu bisa sharing. Nah, kemarin kita membuat pelatihan di salah satu lembaga, kita berlangganan satu akun untuk sharing ke 90 orang. Jadi satu akun ini bisa digunakan secara bersama-sama gitu. Selama ini kita maksimal sampai ke 90 orang, jadi sepertinya bisa lebih. Nah, nanti teman-teman bisa coba. Nah, ini kita rekomendasikan karena cukup hemat ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan monitoring progress. Nah, kita akan melihat teman-teman tadi sudah membuka aktivitas BookWidget-nya, maka kita pengen lihat hasilnya itu seperti apa. Nah, ini bisa dilihat di review. Di review ini akan terlihat beberapa aktivitas yang sudah kita buat ya. Nanti kita akan lihat beberapa aktivitas itu ada yang bisa terrecord karena memang itu bisa dimonitor hasilnya gitu ya. Yang pertama kita akan terkait dengan pengungkapan pelaku di awal. Nah, ini ada yang sudah masuk, ada Paul, Stevina. Nah, beberapa mungkin tidak menyelesaikannya karena langsung kirim hasilnya itu akan terlihat gitu ya teman-teman ya. Kita akan melihat aktivitas lain terkait dengan data interogasi. Nah, di sini sudah ada Abdul, Antonius, Iren, Mariono, Paul. Nah, ini sudah mencoba dan terlihat ya hasilnya teman-teman, mana soal yang bisa dijawab, kemudian soal yang dirasa banyak kesulitan gitu. Nah, di sini yang hijau ini berarti jawabannya benar, makanya mendapatkan poin-poin. Kemudian yang merah ini gagal gitu ya. Nah, dari sini terlihat bahwa kalau kita memaksimalkan kuisnya atau memaksimalkan aktivitas yang bisa merecord, memonitoring progress, ini sangat mudah untuk mengevaluasi pembelajaran. Jadi teman-teman bisa menggunakan beberapa aktivitas ini untuk melakukan evaluasi pembelajaran gitu ya. Makanya BookWidget ini sangat direkomendasikan dari kami untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Ini akan mempermudah kita mengukur dampak pembelajaran itu bisa optimal atau tidak gitu. Nah, itu untuk monitoring. Jadi kita sudah ada 3 poin. Yang pertama, teman-teman sudah melihat widgetnya. Kemudian terkait dengan pricing harga dari BookWidget. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memaksimalkan monitoring dan evaluasi ini untuk mempermudah kita pengukuran dampak pembelajaran. Nah, mungkin itu yang bisa kita sharingkan. Teman-teman bisa berpendapat nih. Nah, kalau selain untuk pembelajaran, BookWidget ini bisa digunakan untuk apa lagi ya? Nah, teman-teman bisa cerita gitu ya. Teman-teman punya pandangan seperti apa? Nah, mungkin itu dari saya untuk materinya. Dan untuk yang terakhir, jadi Freshman ini biasanya kita mengadakan layanan terkait dengan BookWidget ini. Yang pertama training ya, jadi kita sudah biasa melakukan training secara teknis. Jadi mungkin teman-teman ketika mengikuti webinar yang singkat ini cuman dapat exposure aja, cuman ketika mau masuk ke BookWidget-nya kok kesulitan secara teknis, jadi kita biasa melakukan training gitu. Kemudian untuk content development, jadi pengen membuat
LMS sendiri menggunakan BookWidget atau membuat kontennya seperti apa, kita bisa membantu develop. Kemudian integrasi LMS untuk corporate university. Jadi kita juga bisa membantu teman-teman yang ingin mengintegrasikan BookWidget ini ke LMS perusahaan teman-teman. Jadi memang untuk BookWidget ini sudah support beberapa layanan untuk LMS. Yang biasa kita gunakan itu ada Moodle, kemudian Google Classroom, kemudian di sini juga support untuk It's Learning or Psychology dan lain-lain ya teman-teman. Jadi bagaimana secara teknis nanti cara mengintegrasikan kita juga bisa bantu gitu. Nah mungkin itu kurang lebihnya dari saya. Teman-teman bisa follow kita di akun Freshman untuk informasi lebih lanjut atau tanya-tanya bisa.